Terima kasih GNPF. Terima kasih 212. Terima kasih FPI. Mereka mau nuduh kalian radikal. Saya katakan kalian tidak radikal. Ada kekhawatiran saya kok selama ini kelompok-kelompok sayap kanan yang sudah 2 periode pemilu itu dipakai oleh Prabowo, tapi kok hilang. Nah, kenapa mereka disembunyikan? Supaya tidak merusak konfigurasi elektoral yang harus dia cari sebagai tambahan elektoralnya. Dan mereka tidak punya selling value hari ini. Kalau dia itu dimunculkan hari ini, kelompok-kelompok moderat yang dulu mendukung Pak Jokowi tidak akan bisa diraih. Padahal ini simpul kemenangannya ada di sini. Video yang barusan kita lihat tadi saya dapat dari tweetnya Cak Islah Bahrawi. Itu memang video yang membuat saya penasaran ya tentang kemana sebenarnya ini kelompok 212, alumni 212, pendukungnya Rizik Syihab, kelompok-kelompok yang dulu dukung HTI, pendukungnya Bahtiar Nasir, yang pada pemilu-pemilu, 2 pemilu sebelumnya itu begitu gegap gempita, riuh rendah, kok tiba-tiba sekarang senyap gitu. Nah, rasa penasaran saya itu kemudian membuat saya mengundang langsung pemilik akun tweetnya itu, Cak Islah Bahrawi. Cak Islah, selamat datang ke Main TV. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk dan saya. Juga ini menunjukkan betapa saya itu diam-diam memang ngikuti tweet Anda terus loh ini. Makasih. Nah, oke, jadi gini Cak Islah, gimana Anda melihat melihat video tadi itu? Bagaimana menurut Anda itu video tersebut? Ya, tweet itu memang banyak yang nuduh saya, loh kok kamu sekarang politik praktis gitu. Saya bukan politik praktisnya, tapi saya melihat memang ada kecenderungan ya, ada kekhawatiran saya kok selama ini kelompok-kelompok sayap kanan yang sudah 2 periode pemilu itu dipakai oleh Prabowo, tapi kok hilang. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Kemudian saya menemukan video itu, ya kelompok radikalis ini kemana? FPI sudah dibubarkan, tapi sebenarnya dia melakukan metamorfosis terhadap organisasi baru yang bernama FPI juga, tapi kepanjangannya berbeda. Ini kok selama ini kok tidak ada teriakannya. Lalu kemudian saya menemukan video ini, saya kemudian menyimpulkan bahwa oh ini memang ditiarapkan. Ini video kapan ini Cak ya? 2019. 2019. Seingat saya 2019 di Monas. Reuni 212. 212. Oke. Dan yang menarik di sini kan ada pernyataan Prabowo ya tentang radikalisme. Jadi bahwa mereka ini juga sebagai orang yang selalu bergulat dengan isu dengan topik radikalisme, ini saya kira kompeten banget Cak Islah menjelaskan ini. Jadi tetap kita tidak bisa menafikan Prabowo di sini. Prabowo dari 2014, 2019 ceruk elektoralnya kan selalu itu-itu aja. Dan sudah terbukti tidak bisa memenangkan Prabowo. Sehingga Prabowo kemudian membuat irisan yang baru bahwa dia harus bisa meraih pendukung Jokowi yang notabene mengalahkan dia 2 kali periode. Otomatis kelompok ini yang memang sebenarnya tidak klop dengan pendukung Jokowi, yang memang anti radikal, anti ekstrim, anti teror dan memang berseberangan dengan kelompok-kelompok kanan, otomatis ini harus disembunyikan dulu. Karena apa? Prabowo kalau mau menang di 2024 itu harus bisa meraih setidaknya 1/4 dari pendukung Jokowi. Di sisi lain, pendukung Jokowi ini tidak akan klop dengan kelompok-kelompok sayap kanan ini yang sudah dia pakai dalam 2 periode. Otomatis ini harus disembunyikan dulu. Setelah pendukungnya Jokowi itu bisa diraih minimal 25%-nya misalnya, baru ini akan muncul nanti. Makanya teman-teman pendukung Jokowi yang merasa anti radikal, yang merasa dia berseberangan dengan kelompok kanan, dia nanti akan bertemu dalam satu panggung dan barisan yang sama dengan kelompok ini nantinya. Kalau kemudian hari ini berusaha ditiarapkan paksa, itu adalah bagian dari strategi politik biasa. Nah, saya kebetulan baru selesai membaca 2 buku tentang ini. Tentang Bahubalis Indian Politics, ditulis oleh Rajesh King, From Bullet to Ballot, dari peluru ke kotak suara. Yang kedua adalah Portrait of Hindutva,
from Harappa to Ayodhya. Nah, ini keren sekali. Jadi memang strategi-strategi menyembunyikan kelompok-kelompok militan, kelompok-kelompok sayap kanan ini sedang terjadi juga di India. Nah, kenapa mereka disembunyikan? Supaya tidak merusak konfigurasi elektoral yang harus dia cari sebagai tambahan elektoralnya. Nah, saya yakin juga kelompok-kelompok seperti Pak Prabowo pasti memainkan ini. Kalau dia munculkan hari ini kelompok-kelompok sayap kanan, otomatis kelompok-kelompok tengah, kelompok-kelompok moderat tidak akan tertarik ke Prabowo. Sama seperti yang dilakukan oleh Hindutva dan Bharatiya Janata di India, seperti tulisan Rajesh King. Jadi memang ini adalah kelompok-kelompok yang hari ini betul-betul memainkan gerakan-gerakan bawah tanah. Kelompok sayap kanan itu memang ditiarapkan untuk mendapatkan suara tambahan dari kelompok-kelompok moderat yang dijadikan simpul kemenangan nantinya. Dan jadi, ini terjadi. Ya, jadi dengan asumsi si kelompok sayap kanan ini, Islam garis kanan ini, tetap bertahan di Prabowo. Tetap gitu bertahan di Prabowo. Dan mereka tidak punya selling value hari ini. Kalau dia itu dimunculkan hari ini, kelompok-kelompok moderat yang dulu mendukung Pak Jokowi tidak akan bisa diraih. Padahal ini simpul kemenangannya ada di sini. Nah, strategi ini yang dilakukan seperti tulisan Rajesh King itu. From Harappa to Ayodhya, from bullet to ballot. Ini adalah strategi-strategi politik yang hari ini terjadi di India. Kelompok-kelompok militan itu sengaja ditiarapkan untuk diceburkan ke dalam tatanan-tatanan politik, tapi mereka tidak memunculkan ideologinya lebih dahulu. Ini sama, polanya sama seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan kantong-kantong elektoral di garis tengah untuk juga dibawa ke kanan untuk kepentingan-kepentingan pemenangan politik. Ini dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau hari ini saya misalnya seolah-olah berpolitik praktis, bukan itu tujuannya. Saya hanya ingin mari kita lawan kelompok-kelompok radikal ini ke dalam ranah-ranah politik. Kalau sampai ruang-ruang politik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal, ekstrim kanan, sayap kanan jauh, ini kan akan bisa mengubah trajektori arah negara. Saya kira Pak Jokowi harus memahami ini. Meskipun saya bukan siapa-siapa, tolonglah Pak Jokowi bisa mempertimbangkan untuk memutuskan kepada siapa dia harus berpihak. Gitu. Nah, terus ini Cak, kalau kembali ke soal video tadi ya, kan pernyataan Prabowo ini menarik nih. Soal 212 FPI, kalian bukan radikal. Nah, ini belum pernah direvisi loh itu. Nah itu, ini ada di tweetnya Cak Islah juga kan, Prabowo belum pernah merevisi, mengoreksi pidatonya itu gitu ya. Nah, jadi menurut Cak Islah ini apa yang Cak Islah lihat dari pandangan Prabowo tentang radikalisme? Jadi kan, kalau kelompok ini tidak dianggap radikal, terus bagaimana ini? Jadi ini menurut Cak Islah gimana ini soal persepsi Prabowo mengenai radikalisme ini? Saya kalau memang Pak Prabowo tesis yang saya utarakan sebelumnya tadi itu ingin dibantah, oke, buat revisinya bahwa mereka kelompok radikal. Kita tantang itu. Kalau dia tidak merevisi, berarti itu membuktikan bahwa ini adalah exit poll yang statis. Memang ini adalah pendukungnya Pak Prabowo yang tidak akan beringsut kemana-mana. Tapi yang tidak dimunculkan ke permukaan. Jadi revisinya itu dalam bentuk Prabowo harus saat ini harus berani mendeklar bahwa kelompok-kelompok inilah adalah contoh dari kelompok radikalisme. Kelompok radikalisme yang memang punya cita-cita ingin mengubah arah negara ini. Ingin mengubah Pancasila, ingin menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi, entah secara cepat atau secara perlahan. Dengan masuknya mereka ke dalam jalur-jalur politik, tidak mustahil nanti negara ini akan dirubah trajektorinya. Makanya saya bukannya anti Pak Prabowo di sini, bukan juga anti kepada capres siapapun. Saya hanya concern terhadap kelompok radikal ini jangan sampai diberikan ruang di dalam produk-produk politik kita. Ini kan bahaya. Coba bayangkan, Hindu supremasis di India hari ini betul-betul menguasai ruang. Sehingga kelompok-kelompok minoritas yang hari ini betul-betul dibuai. Oh, Ganjar itu gara-gara U20 dia anti Israel dan sebagainya. Jangan terbuai dengan narasi-narasi yang sangat simplistik seperti ini. Itu persoalan lain, bukan persoalan ini. Nah, ini kan digaungkan terus supaya kelompok minoritas seolah-olah itu betul-betul harus memusuhi orang-orang yang justru melawan radikalisme.
Kalau memang nanti terbuai kelompok minoritas ini, suatu saat mereka akan bersandingan dengan kelompok radikalis yang justru akan membuntungi kaki-kaki minoritas nantinya kalau mereka berkuasa. Nah ini yang saya baca dari tulisan Rajesh King ya di dalam The Portrait of Hindutva, juga termasuk buku yang From Bullet to Ballot dan sebagainya. Ini kesimpulan besarnya adalah kekhawatiran orang-orang di India ketika kelompok-kelompok militan, radikalis, garis keras dan sebagainya ini masuk ke tatanan politik dengan berbagai gaya ketertutupannya, dengan gaya-gaya eksklusifnya, seolah-olah I'm not radicals gitu, tapi sebenarnya mereka ingin menusuk ke dalam jantung-jantung ruang politik, ini akan menjadi bahaya akhirnya. Ini yang ingin saya utarakan sebenarnya. Saya di situ meminta revisi dan sampai hari ini memang belum ada revisi. Artinya ceruk elektoral dari kelompok sayap kanan ini memang dipiara. Kalau antitesis ini ingin dilawan oleh Pak Prabowo, buat revisi videonya bahwa GNPF 212 FPI itu adalah radikal yang harus kita lawan. Baru saya percaya. Itu harus ada statement yang jelas ya, kayak semacam pertobatan. Betul, gitu ya. betul. Pertobatan dari pernyataan dia sebelumnya gitu Betul ya. sekali. Nah, terus ini Cak, ini menarik ini. Kan sekarang ini kan ada semacam apa ya, narasi bahwa udahilah menyebar politik kebencian, sudahilah mengungkap kembali sesuatu yang membuat orang terpolarisasi seperti itu. Dan misalnya kalau ada kita menyebut atau memunculkan lagi video lama seperti ini, yang nggak terlalu lama sebenarnya kan, video 2019 seperti ini, kemudian kita dituduh sebagai membawa polarisasi, menyebabkan polarisasi gitu. Padahal kalau menurut Cak Islah, anggapan bahwa hal semacam ini, memunculkan semacam ini dituduh polarisasi gimana Cak? Ya kalau kita kan berbicara tentang fakta yang ada. Kalau misalnya ini sudah direvisi oleh Pak Prabowo, saya tidak akan, otomatis saya akan memuat cover both side-nya. Pak Prabowo dulu begini loh, nah sekarang dia sudah merevisi seperti ini, kan balance gitu. Ini kan nggak pernah ada revisi. Saya terus terang tidak mau ikut urusan copras-capres politik-politikan lah. Saya bukan politisi, saya bukan siapa-siapa, tapi concern saya adalah bagaimana cara untuk menyadarkan orang-orang radikalis ini bahwa kita hidup di bawah payung Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan harus terus kita jaga. Cita-cita kita kan Indonesia Emas 2045. Kalau kita gagal atau bahkan justru memberikan mitigasi di ruang politik terhadap kelompok-kelompok yang seperti ini, udahlah lupakan 2045 itu. Ini kan harus kita selesaikan secara holistik, terutama di ruang-ruang politik. Makanya saya mengupload ini untuk mengingatkan semua orang bahwa kelompok radikalis ini tidak boleh ditaruh di bawah karpet. Ini nggak boleh. Kalau memang kita mau memerangi kelompok-kelompok seperti ini, mari perangi ideologinya, bukan orangnya. Silahkan orangnya beri ruang politik, tapi yang sudah posisi tersadarkan. Jangan sampai ini menjadi penggunting-penggunting di dalam lipatan politik kita. Nah ini yang ingin saya tekankan di situ. Tuduhannya banyak di tweetan saya bahwa katanya nggak mau politik praktis. What the hell with the politics? Saya nggak mau tahu soal itu. Cita-cita politik pun saya juga nggak punya. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita perangi kelompok radikal ekstrim teror ini, karena ini adalah benalu di negara kita. Saya kira teman-teman juga yang memang punya concern yang sama seharusnya memahami ini. Nah terus ini Cak, tadi kan Cak Islah nyebut soal mitigasi itu ya. Kan ada juga yang dengan asumsi bahwa ya udahlah, sudahilah polarisasi tadi, kemudian ada upaya untuk, kan mereka dirangkul saja. Kelompok-kelompok yang radikal itu kenapa sih disudutkan terus atau di stigma terus gitu? Kenapa nggak dirangkul gitu? Ya menurut Cak Islah, ide perangkulan itu terhadap kelompok seperti ini itu gimana? Mas Sahal, kelompok radikalis ekstrim dan teror itu punya cita-cita politik. Mereka ingin menjadikan negara ini sebagai negara teokrasi dengan berbagai caranya. Lalu mereka dirangkul dengan cara politik. Semua gagal. Sepanjang sejarah semua gagal. Pemerintah Somalia gagal merangkul Al-Shabaab lewat jalur politik. Amerika merangkul Taliban di Afghanistan juga gagal. Yang pada akhirnya justru Amerika yang terlempar dari Afghanistan.
Rangkulan-rangkulan politik ini justru akan melahirkan pragmatisme politik. Masing-masing punya tujuan politik yang akhirnya bertubrukan dan bertemu di tengah. Mereka merasa punya saluran kanal-kanal politik untuk mewujudkan cita-citanya. Kelompok yang lain lagi merasa punya kanal politik dengan ceruk elektoral ini. Sehingga apa yang terjadi akhirnya? Seperti Afghanistan. Ketika mereka merasa punya musuh bersama memerangi Amerika yang berusaha merangkul secara politik, pada akhirnya apa? Setelah Taliban berkuasa, dia akhirnya berperang satu sama lain. Karena pragmatisme politik itu sudah terbangun sejak awal. Nah ini yang harus dihindari oleh kita. Jangan katakan merangkul secara politik ini akan efektif. Tidak akan pernah efektif karena mereka punya tujuan politik. Yang bisa dirangkul adalah dengan cara kontra ideologi atau dengan lewat jalur kemanusiaan. Nggak ada lagi. Kalau mau merangkul ya bangun dengan kemanusiaan bukan dengan jalur politik. Kalau dengan jalur politik justru memberikan peluncur kepada mereka untuk melaksanakan tujuan-tujuan politiknya lewat kendaraan-kendaraan politik yang merangkul itu. Contoh. Kelompok-kelompok sayap kanan, kelompok radikalis atau HTI atau FPI yang punya cita-cita ingin menjadikan negara ini negara khilafah misalnya. Dirangkul lewat jalur-jalur politik, pilpres, pemilu dan sebagainya. Justru mereka seolah-olah diberikan tempat untuk menyalurkan berbagai keinginan-keinginan politiknya. Yang secara lambat laun, entah itu secara revolusif atau evolusif, dia akan mengubah trajektori politik Indonesia ini. Dan pada akhirnya setelah mereka punya ruang di dalam berbagai bejana politik itu, mereka akan bisa mengubah otak semua orang untuk punya cita-cita yang sama, yang paralel dengan mereka. Ini yang kita takutkan. Ini tidak boleh. Kalau merangkul mereka jangan pakai politik. Justru kalau dengan pakai politik, mereka merasa, wah ini kendaraan kita sama nih. Mari kita mencapai tujuan masing-masing. Yang penting kita nyampe ke titiknya kan gitu. Nah justru jangan pakai politik. Ini omong kosong kalau merangkul mereka dengan cara politik. Semuanya pragmatisme akhirnya. Jadi rangkulan itu dengan basis kemanusiaan itu artinya berarti ideologinya itu harus dibereskan dulu. Dibereskan gitu ya. dulu. Harus dibereskan dilawan dulu gitu ya. Iya. Bukan orangnya, tetapi ideologinya gitu Cak ya. Betul. Dia muncul dalam persoalan kepentingan, tapi nanti tujuan politiknya akan berbeda. Ya. Nah terus ini Cak, ini yang pertanyaan terakhir deh. Soal kan sekarang ini kan ya sudah banyak orang bicara mengenai apa ya, Prabowo yang mencitrakan diri berubah, ya kan? Prabowo yang sekarang ini menampilkan diri sudah menyamakan lah dengan Jokowi, ya kan? Bahkan ada yang bilang lebih Jokowi dari Jokowi sekarang gitu kan. Nah, dengan kalau tadi kita kembali ke soal sikap Prabowo terhadap kaum radikal ini belum ada revisi ya. Tentang terkait dengan pidatonya tadi gitu. Sampai sekarang belum ada revisi. Kira-kira Pak Jokowi nyadar nggak soal ini dalam melihat Prabowo? Maksudnya bagaimana Anda melihat ini dinamika hubungan Jokowi dan Prabowo? Karena saya tanya begini Cak, karena kita tahu sikap Jokowi tegas soal kelompok radikal. Sikap Pak Jokowi terhadap FPI, terhadap HTI itu tegas gitu kan, membikin mereka betul-betul tidak berkutik. Organisasinya bahkan didismiss. Nah itu organisasinya didismiss gitu. Nah ini gimana Cak dengan situasi seperti ini? Ya Pak Jokowi artinya gini loh, kita memahami Pak Jokowi ingin soft landing. Dia ingin mendapatkan satu tempat sebagai the last resort setelah kekuasaannya. Dia ingin merasa nyaman. Perasaan-perasaan insecure juga dia pasti ingin dia itu merasa secure setelah menjabat. Kita pahami itu. Tapi jangan sampai kemudian Pak Jokowi itu seolah-olah membocorkan kapalnya sendiri. Ini yang paling saya khawatirkan. Jangan sampai Pak Jokowi terlalu gegabah dan ceroboh sehingga dia memilih last resortnya itu sebagai resort yang salah. Jangan sampai seperti I Know What You Did Last Summer gitu. Seperti film itu. Dia memilih resort yang salah yang akhirnya malah nanti kelompoknya itu terbuntungi satu persatu sehingga dia merasa akhirnya dia terintimidasi. Ini yang harus kita pahami. Pak Jokowi ya saya kira sudah cukup bijak. Jangan sampai dia kan kita tahu Pak Jokowi dibesarkan lewat satu partai yang sama. Kalau saya ini menjadi Pak Jokowi, saya akan memilih lebih baik berlabuh kepada partai yang ikut membesarkan dia.
daripada orang yang ketemu di tengah jalan tapi menawarkan kenyamanan yang sama seperti dia. Ini akar historisnya beda. Ini orang yang ketemu di tengah jalan ini adalah orang yang belum tentu akan menjamin masa depan dia nantinya sampai ke tujuan, sampai ke comfort resortnya itu belum tentu. Nah ini yang harus dipahami. Jadi yang paling saya takutkan adalah Pak Jokowi memilih pijakan kaki yang salah. Ini yang paling saya takutkan. Karena Pak Jokowi bagaimanapun kita percaya beliau betul-betul tegas soal melawan intoleransi, radikalisme dan sebagainya itu. Kita tahu persis. Jangan sampai kemudian Pak Jokowi baru menyadari setelah beliau lengser, ternyata saya memilih partner yang salah. Ternyata justru orang-orang yang saya anggap bisa melindungi itu, ternyata pada akhirnya justru menggigit dia secara perlahan dari pinggirannya. Ini yang paling kita takutkan. Kita tahu Pak Jokowi ini berjasa besar bagi negara ini. Dia betul-betul membuat Indonesia hebat. No doubt. Kita semua meyakini itu. Tapi jangan sampai kemudian Pak Jokowi di masa-masa akhirnya justru beliau itu memilih tempat untuk memayungi dia nantinya di tempat yang justru membahayakan buat beliau. Ini yang kita tidak inginkan. Wah mantap Cak penjelasannya. Oke, terima kasih Cak Islah atas waktunya pemirsa. Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.